Kitab Amsal pasal yang kelima. Nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang yang mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam saat teduh sebulan bersama kitab Amsal. Dan sekarang tanggal yang kelima, kita membahas pasal yang kelima. Saudara-saudara, di dalam pasal yang kelima ini, judul perikopnya adalah nasihat mengenai perzinahan. Saya sedang tidak berbicara kepada hanya untuk anak muda, anak remaja, tetapi juga firman Tuhan ini kepada semua, bahkan mereka yang sudah berumah tangga. Masalah perzinahan menjadi masalah yang merusak banyak sekali keharmonisan rumah tangga. Begitu banyak anak-anak korban daripada masalah ini. Apa yang Amsal katakan di pasal yang kelima? Akibat daripada perzinahan. Saudara-saudara, di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Maksudnya semua dosa perzinahan hanya akan membawa kita kepada pengalaman pahit, membawa kita kepada masalah-masalah yang membuat kita memahitkan orang lain, atau kita menjadi pahit karena orang lain yang kita kasihi
telah melakukan hal yang membuat kita menjadi terluka, bahkan anak-anak kita. Kalau anak-anak remaja atau anak-anak muda, jangan pernah berpikir bahwa hal-hal yang berkaitan dengan seks sebelum pernikahan itu indah, karena itu akan merenggut masa mudamu dan engkau akan menyesali masa-masa yang indah, dan itu menjadi sesuatu yang pahit di masa depan kemudian. Dan di situ dikatakan bahwa tajam seperti pedang bermata dua, karena sifatnya menghancurkan diri sendiri dan juga menghancurkan orang lain. Jadi itu akibat di ayat yang keempat. Lalu di ayat yang kelima di situ dikatakan bahwa dia menuju ke maut, menuju kepada dunia orang mati. Saudara, kita tahu bahwa semua dosa yang membuat kita terikat kepadanya hanya membawa kita kepada maut, kepada kebinasaan, kepada dunia orang mati. Cinta tidak lagi hidup, tidak ada lagi kehidupan di dalam rumah tangga ketika kita telah masuk di dalam dosa perzinahan. Tidak ada kehidupan, tidak ada harapan, tidak ada kasih, tidak ada kehangatan. Yang ada adalah harapan yang pudar, harapan yang hilang. Tidak ada kehidupan lagi di dalam rumah tangga itu. Oleh sebab itu kita harus sepakat untuk menjauhi dosa perzinahan. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan bahwa ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat. Perzinahan hanya membawa kita kepada kesesatan. Itu bukan jalan yang benar. Sesat. Kalau kita menyadari kita sedang terikat kepada dosa perzinahan ini, mari kembali kepada jalan yang lurus, mari kembali kepada jalan yang benar, karena perzinahan sedang membawa kita kepada kesesatan. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakan bahwa jangan engkau menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan menyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu. Jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa jika kita terikat dengan dosa perzinahan, maka tahun-tahun umur kita yang penuh dengan kebaikan itu berubah menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan karena kita terikat. Dosa perzinahan itu membuat kita terikat, sulit untuk lepasnya, dan itu membuat kita menjadi rusak tanpa kita sadari. Bahkan tadi di dalam ayat yang ke-10, banyak sekali uang hasil pekerjaan lari kepada hal-hal yang demikian, dan akhirnya membuat orang menjadi miskin. Saudara-saudari kekasih, ayat yang ke-11 jelas-jelas ayat ini bicara tentang akibat perzinahan, yang mengatakan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Benar, dosa perzinahan membuat daging kita makin lama makin rusak. Makin lama ada penyakit-penyakit tertentu yang merusak kita. Kalau hati kita tidak tentram, maka itu mengganggu kesehatan kita. Bahkan sekarang sudah muncul begitu banyak penyakit-penyakit akibat karena dosa perzinahan. Saudara-saudara, firman Allah selalu berkata benar. Oleh sebab itu kita harus menghindari dosa ini. Di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, mari saudara-saudara, firman Allah berkata, nikmatilah masa mudamu, nikmatilah rumah tanggamu, nikmatilah hubunganmu dengan pasanganmu. Di masa mudamu nikmatilah dengan dirimu sendiri. Itu adalah berkat yang Tuhan taruh sebagai milikmu sendiri. Jangan ada orang lain mengambil milikmu atau kita menyerahkan milik kita kepada orang lain hanya untuk pasangan suami istri itu menjadi milikmu pribadi. Pilihlah yang benar untuk memilih pasangan dan bukan memilih perempuan sundal. Pilihlah yang benar, pilihlah pasanganmu dan bukan memilih laki-laki yang lain. Dan dosa ini di dalam ayat yang ke-22 dikatakan
Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohan yang besar dia tersesat. Ini akhir daripada pasal ini, saudara-saudara, yang mengatakan bahwa kita orang yang berhikmat, memilih untuk melakukan firman Tuhan menjadi perilaku kita, hidup kita, dan bukan melakukan hal-hal yang berdosa berkaitan dengan perzinahan. Jangan sampai hidup kita terjerat dan kita diikat oleh kejahatan yang akhirnya menghancurkan hidup kita. Hari ini sebuah pesan penting. Jagalah matamu, jaga hati, dan jaga perilaku agar kita tetap di jalan yang lurus, bukan melihara atau jatuh di dalam dosa perzinahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau mengingatkan kami ketika kami membaca Amsal yang kelima tentang dosa perzinahan. Kami tahu begitu banyak akibat-akibat yang akan kami terima ketika kami terikat dengan dosa itu. Tuhan, tolonglah kami. Jagalah hati kami untuk tetap murni di hadapan-Mu ya Bapa. Jagalah pikiran kami untuk tetap kudus di hadapan-Mu ya Allah. Jagalah perilaku kami ya Tuhan, karena tidak ada seorang pun di antara kami yang mampu menjaga dirinya selain pertolongan Roh Kuduslah, selain Engkau yang membuat kami mampu melakukannya. Oleh sebab itu mari Bapa, tolonglah kami, tolonglah keluarga kami, tolonglah orang-orang yang kami kasihi, agar kami tetap kepada jalan kebenaran, menjaga kesucian dalam hubungan suami istri, menjaga kesucian sebagai seorang anak muda, agar kami terus terikat hanya kepada Tuhan dan tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Berkatilah kami yang Bapa, dan urapilah kami, ingatkanlah kami untuk kami selalu mengingat pesan-pesan dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara, dan kekuatan Roh Kudus akan menopang kita untuk kita menjadi seorang yang berhikmat. Tuhan berkati.